Halo Mang, di mana? Ini lagi di Lawang Angin, jalur Cijanggel. Lagi bareng sama Hasbi. Oh, kakak juga bentar lagi nyampe. Ini barang Rehan. Kita brewing in the mountain. Lama gak ketemu Oi, Bang Bud. Gimana kabar? Ya gak ketemu teh kan 2 tahun yang lalu. Kemarin juga sempat mau nanam kopi kan Hasbi. Cuman potong pandemi segala macem lah. Nah. Banyak kendala. Nah ini berapa luas ini teh yang di sini? Kalau si kebun kopi secara keseluruhan mah sebenarnya di sini lumayan luas lah. Kalau di itu mah ada 38 petani sebenarnya di sini tuh. Oh. Untuk di kawasan apa ini teh? Burangrang, Curug Layung, Situ Lembang. Tapi udah berapa pohon gitu maksudnya yang ditanam? Kalau selama yang 2 tahun di sini. Saya doang teh cuman 8.000, baru 8.000 pohon. Oh, oke. Yang saya sama tim, belum sama teman-teman yang lain ya. Ya. Teman-teman yang lain juga rata-rata satu petani itu ya sekitar dari 3.000 sampai 6.000 pohonan. Satu kawasan. Ya, satu penggarap itu biasanya. Oh, oke. Berapa tim orang itu teh Kalau buat dilakukan itu teh? yang saya mah sebenarnya tim intinya cuma bertiga. Oh, tim intinya Ada bertiga. saya, ada saudara saya juga, ada Kang Tommy. Oh, ya. Kenal lah Kang Budi juga sama Kang Tommy mah. Pernah Lagi ketemu ya? Pernah ketemu sama abahmu. Legend atau Bahmo mah. Pelatih kita tuh. Pelatih kita semua. Bertiga aja dari 2016. Ya, ya. Tapi ya gitu THW karena sama kesibukan yang lain jadi nggak begitu fokus yang di sini tuh awalnya. Tapi sayang Hasbi, ada nggak beberapa teman-teman masyarakat yang dilibatin? Hasbi? Jelas tuh kita nggak bisa gerak sendiri kalau untuk di kebun kopi kayak gini, apalagi di hutan. Tim inti mah bertiga, tapi yang terlibat mah banyak orang ya. banyak banget ya, semuanya sih warga sekitar gitu. Kita pasti melibatkan warga sekitar lah karena ngegarap kebun ya lumayan ya, luas enggak juga, kecil juga nggak sanggup sama bertiga mah tetap. Terbaik ini ya tempat. Asli enak banget buat healing. Dulu sering kesini banget. Sekarang udah jarang. Lagi sibuk soalnya. Hai Kakang, sekarang sibuk apa? Ya sekarang sih masih sibuk kuliah. Kuliah. Kebetulan lagi nyusun. Terus kadang membantu orang tua juga sih. Koran sekarang di Muja. Oh, yang masuk situ ya? Ya, yang kayak itu. Jadi ngebar di sana di Muja. Terus ya udah jadinya di dunia kopi, di dunia fotografi udah enggak. Tapi masih ada ngejalanin lah fotografi gitu di situ. Ya dikit-dikit lah kayak buat konten-konten buat di Muja. Iya sih, soalnya emang kayak aktivitas di hilir gitu, di kopi gitu, di kedai kopi. Terus ya cara buat ngemasalinnya kan nggak jauh sama Fotografi pasti. Kenapa main di kopi sih? Kopi, lumayan ya, dongengnya rada panjang kalau saya akhirnya di kopi ya. Sebenarnya saya besarnya emang di yang pertanyaannya mungkin kenapa sih di kopi gitu. Di kopi tapi kenapa di kebun sih ini gitu. Padahal yang satu generasi sama saya mah rata-rata di bar lah ya teman-teman gitu, banyak banget yang di bar, teman-teman saya juga di bar kopi ya. Oke. Nah, Soalnya saya mah bukan bar kopi. ada yang bar yang lainnya. Lain, sebelahnya deh. Nah, di kopi mah terus sama di kebun lah terutama. Saya teh besar teh di lingkungan petani sebenarnya. Dan saya teh asli orang sini. Asli orang sini Kang Budi. Warlock lah, Warlock Pride. Dari zaman SD saya udah main di sini. terbaik Ya. atuh. SD itu udah main di Hasbi sini. Pride. Cuman dulu besarnya di lingkungan petani itu bukan kopi. Di kita palawija lah, sayuran. Sayuran. Sayuran banget gitu. Tapi kan dulu nggak di sosialisasi. Nah, gitu. Kenapa harus nanam kopi kan tentunya ada peluang kan Ya, di situ. ada peluang juga gitu. Terlepas ada peluang bisnis segala macam gitunya.
Tapi intinya sih berangkat dari ya keresahan juga gitu. Akhirnya milih kopi, karena salah satunya kopi seenggaknya masih nyambung lah sama konsep konservasi gitu. Oke, kan yang saya tahu juga ini juga lahan sayuran, Bi. Dulu. Saya juga kan main nggak dari hanya sekarang. Iyalah. Ketemu Hasbi itu kan memang Kita juga ketemu di sini lagi di kan. sini lagi gitu. Tiba-tiba Hasbi udah nanam kopi sekian banyak, kan itu memang cukup ada penyelamatan gitu. Iya. Selain tumpang sari dari pinus gitu Iya. kan. Pinus sekarang jadi apa coba? Kan tetap harus ada yang produktif di Iya, bawahnya. betul. Gitu. Nah, pinus ini sekarang kan udah mulai nggak produktif lah. Ya, sekarang ketolongnya sama kopi sih sebenarnya. Terus si kopi juga kalau dulu kan ini sayuran nih. Sayuran teh disebut tanaman yang salah enggak gitu. Ya. Tapi kurang tepat lah gitu. Ya, Apalagi untuk di zona-zona hijau. Nah, itu tadi zona hijau berkaitan dengan kembali lagi Iya. ke ketersediaan air karena di bawah kan sungai Wah, besar. Besar, sungai besar, terus kan air yang juga diperlukan sama penduduk di sini di bawah semua. Intinya mah air di sini saat surut gitu. Udah itu. Gesan dihandap teh gitu. Nah, ya kopi mah ada nyambung sih Kang Bud. Iya. Gitu. Sama konservasi karena ya si kopi kan tadi butuh naungan ya. Betul. Butuh naungan, Teduhan ya. teduhan lah gitu. Jadi pas gitu pas ya. banget sebenarnya. Nah, kita dari dulu kalau kita ngedukasi segala macam bahkan sampai ngasih bantuan ke penduduk sekitar gitu. Zaman sayuran lah Ya. gitu. Kita menyelamatin hutannya dengan cara ngasih pelatihan, ngasih edukasi, penghijauan segala macam nggak akan masuk. Lumayan Sekalipun cukup berat ya di situ Dikasih perjuangan. anggarannya segala macam nggak akan masuk juga gitu ke mereka karena ya bukan apa-apa masyarakat umum di kita kebanyakan Ya. tidak menganut konsep konservasi Oke. gitu. Oke. Jadi jatuhnya rata-rata tidak sengaja eksploitasi akhirnya teh gitu. Oke. Walaupun tidak sengaja gitu. Ya. Tapi kalau pas nanam kopi, mereka nanam kopi mau nggak mau kan harus ada naungan. Betul. Tanpa diminta, tanpa disuruh, nggak usah dikasih bantuan, mereka dengan sadar diri akhirnya menanam pohon-pohon tegakan buat si naungan kopi. Kalau saya sih berharap dari apa ya, ketersediaan status lahan itu kan menjadi harapan bagi Ya. masyarakat. Nah, dulu kan memang nanam sayuran itu hanya sedikit yang mensosialisasi tanaman Ya. tegakan. Iya, betul. Ya mungkin mereka juga personil terbatas gitu. Terbatas ya, betul, itu salah satunya SDM sih, balik lagi ke SDM. Balik lagi ke SDM tentang edukasi ke masyarakat. Ya. Nah, itu kan juga bukan tugas Hasbi juga sebenarnya, tapi tugas bersama. Bi. Ya, itu tugas bersama gitu. Dan kalau dibilang ya bukan tugas saya ya akhirnya balik lagi itu tugas bersama gitu. Iya. Hasbi muncul dari hati. Kenapa? Kenapa? Karena main di sini. Bi. Ya, main di sini. Main di sini, keterlibatan dengan masyarakat di bawah dan lain-lain, itu menyangkut dengan ketahanan pangan, Ya, ketengahan pangan. ketersediaan air dan Betul, itu lain-lain. terutama gitu. ketersediaan air. Kan di sini kan ada Danau Situ Lembang lah. Betul. Saya sangat bersyukur juga gitu. Banyak poin plus lah ketika Situ Lembang diperketat gitu. Mantap. Si aksesnya. Kalau dulu mah saya zaman dari kecil tuh udah main di Situ Lembang. Iya. Longgar lah gitu. 2008 diperketat. Itu jadi salah satu-satunya mungkin lah danau di Bandung. Danau di Bandung banyak ya. Ya. Ciburu, Cisanti, Cileunca, Patenggang. Danau Lembang juga ada. Bi. Danau Lembang ada ya. Iya. Rata-rata iya sedikit banyak pasti terkontaminasi lah. Tapi Oke. alhamdulillah Situ Lembang akhirnya terselamatkan dengan adanya Yang dikhawatirkan, ya, komando gitu. betul. Yang dikhawatirkan itu kan bukan gagal panen, Iya, tapi gagal tanam. gagal tanam eta. Itu yang bahaya, ketersediaan air. Kalau nantinya. gagal tanam udah pasti gagal Panen. Kalau Kakang seringnya ngopinya manual brew atau es kopi susu? Manual bro. Oh, asli. Asli tanpa Dan gula. juga emang sukanya manual brew. Dan tepat juga sih berarti Ran ngajak ke pohon kopi. Biar kita tahu juga biar kita nggak cuma nikmatin doang. Kita harus tahu di hulunya juga kayak gimana. Wah, menarik nih. Ntar kayaknya kalau dijelasin lebih lanjutnya sama Hasbi. Terbaik. Siap. Siap. Capek nggak? Belum atuh. Masih kuat lah ya? Masih kuat. Ayo, lanjut. Nah, sebetulnya kopi ini kan sudah mengandung 3 unsur tadi, Bi. Iya, iya. Ekologi, sosial, Sosial, ekonomi, Ekonomi. jangan lupa gitu. eta ekonomi. Ekonomi, tapi larinya ke sana ya. Tetap ujungnya. kita ujung-ujungnya juga Endingnya ke ke sana. sana pasti.
Tapi bagaimana cara memperlakukan itu, pastikan secara sosial maksud saya. Nah mungkin Hasbi juga kan banyaklah pergerakan-pergerakan yang memang melibatkan sosial gitu. Ya pastilah. Udah jelas kan kita teh makhluk sosialnya. Sesederhana itulah, sesimpel itu. Kenapa akhirnya ujung-ujungnya mempertimbangkannya ada aspek sosial gitu. Karena kita makhluk sosial sih ya. Nah di kopi teh pasti saya melibatkan saudara-saudara saya yang lain. Saya bilang saudara ya di sini. Nah, warga sekitar lah gitu. Penduduk lokal setempat gitu. Karena kenapa? Penduduk lokal setempat itu yang paling memahami situasi di lapangan. Mau bagaimanapun kulturnya gitu, kebiasaan alamnya segala macam gitu. Ya, benar. Di sini sama saudara-saudara yang lain itu dibantu dari mulai pembersihan, pemanenan gitu, sampai ke pengolahan. Ya, mulai dari kebun kopi sampai ke pengolahan. Tentunya banyak yang dilibatkan gitu. Nggak terlepas dari campur tangan saudara-saudara yang lain sih gitu. Nggak bisa saya tadi balik lagi awal, saya nggak bisa gitu di sini gerak sendiri, akhirnya harus melibatkan teman-teman yang lain gitu. Terusin Bi, pasti jangan pernah lelah. Pasti harus itu karena kenapa ya, bukan hanya soal materi gitu. Ya, anak muda juga harus banyak terlibat Bi, itu salah satu yang harus kita sosialisasikan juga di teman-teman. Karena lumayan PR-nya banyak banget kalau di kopi. Kalau di kopi kan setahun sekali segala macam. Saya memupuk kepercayaan saudara-saudara yang lain untuk survive di kopi. Karena kopi kan setahun sekali. Ya, bukan habis di muka ini mah. Gitu. Berbicara panjang. Iya. Nah, tapi berbenturnya itu tadi dengan si ekonomi akhirnya. Kopi setahun sekali, beda dengan sayuran yang 25 hari udah bisa panen. Nah itu maksudnya pastikan secara sosial, bagi yang berbuat ekonomi pun harus mendukung secara ekologi. Dukunglah gitu. Eta pisan. Ya, memang butuh bantuan teman-teman yang lain ya, mulai dari hulu sampai ke hilir itu emang harus ada perannya gitu. Jadi berbagi peran lah gitu. Terutama di hulu lah. Saya sangat senang ketika ada teman-teman yang satu generasi saya sekarang udah mulai bermunculan gitu. Balik lagi ke hulu gitu, dan bikin program-program baru ya. Iya, industri nu modern teh nu modern teh industri, pasar terbuka luas segala macam, tapi pola perkebunan mah anggal old school. Akhirnya nggak bisa menunjang, saya nggak bisa nyalahin ya di kita akhirnya banyak impor segala macam, karena emang jelas kita nggak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Ya polanya juga harus seimbang tentunya. Gitu, industri nu modern gitunya. Keseimbangan barunya ciptain aja. Eta sih. Itu mah bisa didesain lah gitu ya. Bisa didesain seiring berjalannya waktu. Waktu sih akhirnya. Yang penting kita harus enjoy aja dalam proses. Ya, di-enjoykan. Iya, Kang. Kalau judul skripsinya emang apa? Nah, kebetulan judul skripsinya tentang topiknya tentang persampahan. Oh, persampahan, tentang lingkungan berarti. Ya, jadi kebetulan emang di teknik lingkungan ada topiknya tentang sampah, air, udara, terus K3 dan macam-macam lah. Macam-macam. Dan Akang pengennya ya ngambil sampah gitu karena ngelihat lingkungan sekitar. Jadi si judulnya juga emang berdasarkan yang di daerah Akang sendiri. Oh, pengalaman pribadi juga. Jadi judulnya tuh optimalisasi sistem persampahan di kecamatan tempat Akang tinggal gitu. Jadi biar ya yang diharapin sih biar sistem ini kepake lah gitu. Karena ngelihat si sistem persampahan di daerah emang masih kurang ya. Muradut banget. Yeah. Terus balik lagi kalau ngomongin sampah mah kebiasaan orang juga sih ya. Nah itu pisan gitu. Jadi ya udah mah kebiasaan, habit yang yang udah membudaya. Yang susah lah ya untuk dirubah, tapi mungkin bisa untuk dirubah perlahan. Ya apalagi kayak ini aja di hutan masih aja ada yang buang sampah sembarangan kan ya. Nah itu sih yang paling miris. Iya miris banget, kayak padahal udah indah-indah nih hijau-hijau, ada sampah warna merah, warna kuning kayak gitu-gitu kan. Ya semoga aja lah habit jelek itu bisa diubah. Di hulu itu nggak ada hitung-hitungan matematis menurut. Nggak bisa satu pohon keluar 2 kilo gitu dihitung, atau nanam 500 pohon jadi 1 ton. Gitu. Karena berhubungannya kita berhadapan dengan alam itu adalah objek yang nggak bisa diprediksi, unpredictable gitu. Ya, multi efek player. Multi efek player lah saya Nah,
bahkan sampai manusianya pun gitu. Ya. Bahkan sampai manusia pun ya itu tuh objek yang unpredictable sebenarnya mah gitu. Oke. Makanya rada rumit dan rada antik lah kalau bermain di hulu gitu. Jadi siapkan mental ya. Mentalnya emang harus siap Sagala-sagala. nah gitu kudu 3 brus semun di hulu mah gitu. Oke. Jadi emang banyak yang harus dikorbankan kalau bukan hanya waktu ya akhirnya gitu. Ada yang harus disampaikan secara ini nggak ke generasi penerus salah satunya gitu apa gitu? Kalau yang ingin disampaikan ke teman-temannya terutama yang di kota lah, saya bilangnya yang di kota banyak main ke Kebun. desa lah. Ya. Ya, banyak main ke kebun, banyak main ke desa. Lihat itu realnya teh seperti apa gitu di kebun teh. Gitu. Supaya harga kopi 25.000 itu nggak dianggap murah. Anjir. Bener, Kang Asmi. Ya murah mahal mah subjektif ya, tapi Iya. emang kopi mah tadi nggak ada hitung-hitungan matematis di kopi. Nah, itu. Eta sih. Begitu banyak perjuangan di hulu Ya. yang memang mereka tidak tahu Ya. secara aktivitas Ya, aktivitasnya gitu. Jadi banyak yang terlibat, banyak yang dikorbankan sama teman-teman di sini gitu kalau ngomongin di hulu gitu. Karena kopi tidak semanis di bar. Gitu. I was old, I was young, I was sitting in the sun, I was tired of the run, I was done. Life was great, life was hard, in a way an awful card you can't win, the losing hand. But the rain stopped falling and the line on the floor was crossed, and the pain I'd been feeling washed away to return another day. Woi, Woi. Mana aja? Hat. Alhamdulillah. Sok tepat wae. Tadi yang kopi gunung ya teh, brewing Brewing in the mountain. gunungan di kopi. Gunungan di kopi. Untung belum nambah emang. Oh gitu. Mau ngopi? Pasti atuh itu mah. Ini kopi dari Burangrang, Kertawangi. Oh, kopi baik. asli di dieu teh. Aya nu Ini, melakna. Melakna. Dulu saya pernah dengar sih brewing in the mountain teh. Pernah sempat dengar lah gitu ya sama teman-teman. Itu teh apa sih sejarahnya gimana itu? Jadi sejarahnya teh berawal dari kayak acara outing anak-anak muda. Kayak udah jenuh lah di kota. Oke. Terus kayak pengen ke alam. Kebetulan emang dulu sering naik gunung sama Asbi. Awalnya memang teman naik gunung si Rehan ini teh dari zaman pertama naik gunung jeung saya nya. Iya di Burangrang di sini. Nah, terus Baik itu. sama-sama terjun di kopi. Kebetulan saya di kebon kayaknya Mang Bun. Saya di kebon, si Rehan ternyata main di bar kopi. Di Moja ternyata sama teman-teman yang lain. Oke, nyambung ya berarti ya. Kamu sebenarnya main ke kebon saya teh kan. Yuk main ke kebon lihat. Aku nyuh kopi tapi nggak tahu Kebona di nggak mana? tahu si Ya, kopi teh pokoknya kayak gimana. Jadi istilahnya jangan tahu di hilirnya doang. Jadi Oke. pengen tahu di hulu juga. Nah, awalnya Soalnya kan begitu. pasti kayak lihat di hilir tuh lebih apa ya? Lebih makmur lah ya. Jadi pengen lihat Lebih juga. hype. Ya, lebih hype kan nongkrong di coffee shop. Nah, kita juga sebagai di Muja tuh pengen ngelihat kayak gimana sih di hulunya, kehidupan di hulunya seperti apa. Jadi Oke. biar lebih mengenal. Tapi berawalnya dari piknik. Pengen awalnya, jalan-jalan lah. Kebetulan Asbi lagi ngurus kebunnya, lagi sibuk-sibuknya. Ngontak ke Asbi aja. Kang. Kopi-kopian di gunung, Kang. Kopi-kopian. Pernah lihat pohon kopi nggak? Pernah tuh. Pernah, tapi kan mending berarti. Banyak juga sebenarnya teman-teman yang nyeduh kopi tapi pohon kopinya aja nggak tahu. Nggak mereka. tahu. Bahaya. Ini Kemalinaan. Kemalinaan. Kacida atau bahasa Inggris. Jadi berarti nggak tahu dasarnya kan. Secara nggak langsung ya jadi kayak wisata edukasi ya mah sebenarnya mah. Ya itu kan beriringan. Ketika kita berbicara ekologi, nah itu masuk kan Nah, sosial, ekonomi. Itu tuh nggak bisa dipisahin secara tidak langsung. mau bisa pisah ya. Salah satunya ini brewing in the mountain. Tapi beda ya sama kita mah. Ini mah benar-benar alat-alatnya proper lah.
Ya jelas dong. Proper wah apa ya? Karena ada aja alatnya. Ya karena ada. Nah Gitu. tapi kayak Asbi nih pernah cerita kayak Asbi teh kayak ngasih oleh-oleh nih ke tamu, pada nolak. Soalnya orang-orang di hilir tuh pada nyangka kayak wah bikin kopi mah ribet. Padahal Nah, sebenarnya apa nggak usah kayak scale kayak gini-gini juga, dengan cara ditubruk tuh udah nikmat. Apalagi itu tuh Sesimpel itulah gitu. sesimpel itu. Kopi tubruk mah budaya kita lah ya itu. Jadi banyak nih yang mirisnya teh ada beberapa tamu yang berkunjung ke kebun atau ke pengolahan saya lah di rumah gitu, pengolahan kopi. Jangankan disuruh beli kopi, Ya. dikasih buah tangan kopi aja kadang mereka teh enggan menerima gitu. Aduh enggak, saya nggak bisa ngolahnya, nggak bisa nyeduhnya karena image-nya teh Harus nyeduh banyak kopi teh, alat-alat. Iya, gitu. benar. Treatmentnya teh ribet lah gitu. Ya, Makanya saya selalu diiringin dengan apa ya? Nyeduh kopi mah simpel, tinggal ada air panas, ada gelas, udah cukup gitu. Ya, itu salah satu mitigasi kearifan lokal Ya, sebetulnya. betul. Emang apa yang dibicarain di kopi, Nah, banyak inspirasi yang Banyak. digali gitu. itu yang bikin saya betah di kopi teh Mang Bud. Dari cangkir kopi teh bisa obrolnya teh saya bisa ketemu. Ari ngebon mah hobi. Ya, hobi. Jadi ini mah kebetulan emang House of Muja kan coffee shop, Ya. kopi. Jadi terus saya juga ada peralatan, ya udah bawa aja. Go waktu itu Kalian mah. nikmatin gitu. Jangan berhenti, Skoy. Tapi istilahnya ngopi itu nggak ribet. Nggak ribet. Dan bisa jadi media untuk ya komunikasi kayak gini. Nah si Bro yang nonton tuh kayak gitu. Kang mau ikutan nanti, Kang? Harus atuh. Ikutan, Tan. Apalagi tadi ya. Kan tadi tamunya Kang Hasbi gitu diajak dikasih buah tangan gak mau. Kita aja emang setiap hari ke sana. Langsung tiap hari ke Kasih sana. menta. Tapi ada satu pertanyaan yang sering saya temuin sama teman-teman mah. Kang, kopi yang enak teh yang mana sih Kang? Yang kayak gimana? Kopi yang enak mah yang ada di gelas kamu sekarang. Karena itu yang bisa diminum gitu. Soalnya kayak kalau ngomongin enak, balik lagi ke selera kan. Nah, subjektif Dan lah ya, enak dan selera tuh pribadi. Jadi saya kan banyak nih kayak di hilir nih ya, beberapa kayak yang kayak orang nih yang paling benar nyeduhnya, orang yang paling baik menyeduhnya. Sebenarnya mah nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kalau Karena ngomong kan kopi mah. ada bahasa aku, Iya, keakuan, gitu. selera. Keakuan. Kan istilahnya kan selera kan. Ya. Selera nggak bisa disamaratakan. Nggak boleh. Nggak bisa itu. Subjektif lah itu. Malah air rasa mah. Saya kopi yang enak mah yang ada di gelas kamu sekarang aja. Eta sih. Gitu. Nah, terus faktanya kalau di hutan tuh lebih enak kopi mah. Bener nggak? Jelas, bener. Makanya ya udah sekalian aja di hutan ya. Tapi nggak selalu di gunung, jadi kayak Dimanapun, kayak dimanapun. di tebing, di mana pokoknya di luar ruang aja. Nah, Kang, kan tadi sempat disinggung ya soal hulu dan hilirnya kopi. Nah, Kang pengen nanya sih soal ya kan sekarang di hilir kan kedai kopi menjamur banget. Iya, betul. Apakah yang Kakang pengen tanyain sih, apakah masih bersinergi nggak sih di hilir sama di hulu? Intinya sih kalau ngomongin kopi dari hulu ke hilir ya, ini teh satu mata rantai lah ya, satu mata rantai yang harusnya tidak terputus gitu sebenarnya antara hulu dan hilir gitu. Penunjangnya itu adalah hulu gitu. Nggak akan ada yang bisa panen kopi kalau nggak ada yang nanam ya Bang Bud ya. Iya. Nggak ada yang bisa ngolah kopi kalau nggak ada yang manen kopi gitu. Nggak ada Bisa yang bisa nikmatin, nyangrai kalau nggak ada yang ngolah. Nah, jadi penunjangnya itu tetap di hulu, tapi benteng terakhirnya tetap di bar. Kopi nggak akan, kalau ngomongin akhirnya endingnya jadi jualan, dagang. Kopi nggak akan jadi duit kalau nggak diseduh kan. Gitu. Otomatis peran teman-teman di hilir itu sangat-sangat berpengaruh Penting. besar gitu kan. Nah itu Penting. yang harus emang di komunikasinya diperbaiki lagi sebenarnya. Bukan nggak ada komunikasi, tapi kadang komunikasinya kurang bijak gitu. Antara hulu ke hilir ataupun sebaliknya. Dengan adanya komunikasi sekarang digital ya, era digital teh pertukaran informasi teh bohong, kalau nggak dapat informasi bohong pisan menurut betul. saya mah gitu. Jadi sebenarnya harusnya berkesinambungan teh, karena kalau ngomongin kopi industri kan akhirnya dari hulu ke hilirnya nyambung. Sustainable-nya, Sustainable, keberlanjutan. Nggak bisa ada yang dihilangkan juga nggak ada kan yang pasti. dihilangkan. Ini. Seiring menjamurnya tadi kopi shop, tiap meter teh ada gitu. Dari sebelah-sebelahan lah mulai ya. warung kecil sampai kopi shop yang besar-besar teh ada gitu kan. Otomatis sebenarnya harus resapan ke hulunya pun besar gitu. Ya, itu pun beriringan gitu. Nanti juga akan habis di lokal kita sendiri sebetulnya. Nggak perlu impor ke luar. Ya. 2% akan habis nanti di kita.
Jadi sebenarnya kalau ngomong kopi mah ya, kopi mana yang enak gitu, kopi luar atau kopi lokal gitu ya. Yes, tadi enak nggak enak mah subjektif. Tapi kopi lokal kita pun nggak kalah kok. Baru-baru ini ada kompetisi untuk untuk petani lah. Ada namanya Cup Excellent. Dapat poinnya, skornya tinggi juga. Tinggi itu. Dari Aceh, dari Jawa Barat, dari teman Sulawesi, skornya bagus-bagus kok. Berarti emang udah bisa bersaing sama kualitas kopi luar, udah nggak kalah, sama aja. Dan sebenarnya kalau ngomongin sejarah nih Bang, Indonesia tuh sangat berpengaruh di sejarah kopi itu. Dan jadi kalau misalnya wisatawan tahu Indonesia tuh bukan Indonesia, taunya Bali kan. Nah kalau orang-orang kopi di luar tuh taunya tuh Java, Java atau enggak Sumatera, Gayo yang terkenal. Ya. Jadi emang sebenarnya di sejarah kopi juga Indonesia tuh sangat berpengaruh dan makanya ya kemarin ada acara COE juga, kita bangga lah sebagai orang-orang di kopi juga. Kayak nilainya tuh justru tinggi-tinggi. Jadi emang dari hulu ke hilirnya emang berkesinambungan lah itu. Sangat-sangat berkesinambungan. Ya, ada keseimbangan Kang di situ Kang. Ngopi dulu. Udah dingin. Siap. Barengan. Bar ini nih ya. Jadi Han, ya Mang. dari tadi kita berbicara tentang hulu ke hilir, ada komunikasi yang nggak bijak. Nah, bagaimana caranya nih sekarang si Brewing in the Mountain ini harus terus beraktivitas? Siap Han? Siap Mang, biar komunikasi hulu sama hilirnya tetap sehat. Tetap sehat. Skoikeun Mang, gaskeun. Go. Siap.